Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Beranda, kembali lagi bersama kami Beranda Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview materi dari pertama kali kita masuk sampai terakhir kali kita belajar tentang segi banyak untuk menghadapi PH 1. Di sini sudah kami sediakan 15 soal yang nantinya akan mewakili beberapa soal yang ada di dalam soal penilaian harian kalian. Dalam penilaian harian 1 ini, materi yang akan kita bahas adalah materi pembulatan, yakni pembulatan satuan panjang dan pembulatan satuan berat, serta materi segi banyak. Dalam soal pertama, di soal pertama ini ada alat yang digunakan untuk mengukur panjang tanah. Yang perlu kita ketahui adalah panjang tanah. Panjang tanah itu tidak mungkin menggunakan penggaris, tidak mungkin menggunakan meteran pita, dan tidak mungkin juga menggunakan meteran roll kecil. Jadi jawabannya adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang tanah adalah meteran roll besar. Kemudian soal kedua, nama alat di samping adalah, alat ini yang dimaksud. Ini apa? Ini adalah penggaris. Oke, bagus sekali. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 di sini ada jenis timbangan. Timbangan di samping biasa digunakan untuk menimbang apa? Apakah untuk menimbang besi, menimbang kardus, menimbang badan, atau menimbang tepung? Timbangan seperti ini namanya timbangan duduk. Timbangan duduk ini biasanya digunakan untuk menimbang tepung, menimbang beras, menimbang bahan-bahan kue, menimbang buah, dan lain-lain. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah menimbang tepung. Soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini, panjang pensil di samping jika dibulatkan ke sentimeter terdekat adalah, di sini panjang pensilnya kalau kita tarik dia ke arah 11 cm. Jadi di sini jawabannya 11 cm. Nomor 5, sebuah buku memiliki panjang 13 cm lebih 3 mili. Panjang buku tersebut jika dibulatkan ke sentimeter terdekat adalah, yang perlu kita bulatkan adalah milimeter. Yang harus kalian ketahui, 1 cm itu sama dengan 10 mm, sehingga 3 mm itu sama dengan 0,3 cm. Nah, oleh karena itu 13 cm lebih 3 mili bisa kita tulis sebagai 13,3 cm. 0,3 itu masuk ke kelompok 1. Karena dia masuk ke kelompok 1, jadi dia tetap atau berubah menjadi 0. Karena berubah menjadi 0 sehingga 13-nya ini tetap. Sehingga jawabannya adalah 13. Soal nomor 6. Siti memiliki tali sepanjang 102 cm lebih 8 mm. Panjang tali Siti jika dibulatkan ke sentimeter terdekat adalah, sama seperti ini tadi, berarti ini bisa kita tulis 102,8 cm. 0,8 itu masuk ke kelompok 2. Kelompok 2 itu dibulatkan menjadi 1, sehingga 102 ini kita tambah 1, jadinya 103. Bagi yang masih bingung kelompok 1 dan kelompok 2, kita tuliskan di sini ya. Kelompok 1 itu merupakan 0, 1,
2, 3, 4. Kalau kelompok 2 itu meliputi 5, 6, 7, 8, dan 9. Kalau kelompok 1 ini pembulatannya menuju 0. Kalau kelompok 2 ini dibulatkan menuju 1, sehingga di sini tadi ditambah 0, ini ditambah 1. Seperti itu ya. Soal nomor 7. Berat labu di samping kira-kira. Nah, ini coba diperhatikan, jarumnya dia menuju ke arah 4 kilo. Nah, jadi di sini dia jarumnya menuju ke arah 4 kilo. Nah, jadi di sini kira-kira berat labu itu adalah 4 kilo. Nah, sekarang ini nomor 8, ini yang agak susah. Berat stroberi di samping jika dibulatkan ke kilogram terdekat kira-kira. Coba kalian perhatikan, di sini adalah timbangan dengan satuan gram. Nah, perlu kalian ketahui 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Sehingga kalau di sini tertulis 500 gram, itu artinya 500 gram itu artinya 0,5 kilogram atau 0,500 kilogram. Coba perhatikan di sini, angka setelah koma adalah 5. 5 ini masuk ke kelompok 2. Karena masuk ke kelompok 2, maka di sini harus ditambah 1. Sehingga 0 ditambah 1 hasilnya 1. Itu untuk nomor 8. Sekarang kita menuju ke nomor 9. Nomor 9, di bawah ini merupakan syarat bangun segi banyak. Yang perlu kalian ketahui, syarat bangun segi banyak yang pertama adalah tertutup. Yang kedua, tidak memiliki garis lengkung. Ini syarat-syarat segi banyak. Sekarang kita cocokkan ke opsi A sampai opsi D. Opsi A, bangun tertutup dan dibatasi garis lurus. Sama-sama tidak memiliki garis lengkung. Oke, opsi A kita simpan dulu. Yang kedua, opsi B, minimal mempunyai 2 sisi. Nah, kalau bangun itu mempunyai 2 sisi, otomatis bangun itu pasti terbuka di sini. Kalau terbuka berarti pilihan B ini salah. Jadi nanti jangan dipilih. Opsi C, bangun harus mempunyai garis lurus dan garis lengkung. Sementara di sini syaratnya tidak boleh memiliki garis lengkung, berarti opsi C salah. Opsi D, mempunyai sisi lengkung, otomatis salah. Sehingga jawabannya adalah A, bangun tertutup dan dibatasi oleh garis lurus. Oke. Nomor 10. Yang termasuk bangun segi banyak di bawah ini kecuali. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini adalah kata-kata kecuali. Kecuali itu berarti yang tidak. Ini merupakan segi banyak apa tidak? Ya, ini merupakan segi banyak. Ini yang B ini juga segi banyak. Yang C ini, nah, karena yang C ini memiliki garis lengkung, maka dia bukan segi banyak. Yang D, garis lurus dan tertutup, segi banyak. Sehingga jawabannya adalah yang C. Itu soal nomor 1 sampai 10. Sekarang kita masuk ke soal nomor 11. Oke, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Soal nomor 11. Kucing Umar memiliki berat badan 4 kg lebih 550 gram. Berat kucing Umar jika dibulatkan ke kilogram terdekat adalah, sama seperti soal nomor 10 tadi.
Sama seperti soal nomor 8 tadi, 0,5 kg. Kita lihat angka setelah komanya saja. Di soal ini juga sama. Nah, kita cukup lihat angka setelah komanya. 4 kilo lebih 550 itu bisa kita tulis 4,550 kg. Perhatikan angka setelah koma, angka 4. Berarti ini dibulatkan menjadi plus 1. Sehingga 4 ditambah 1 hasilnya kira-kira 5 kg. Nah, sehingga berat kucing Umar kira-kira 5 kg. Soal yang ke-12, berat 4 semangka kira-kira 7,8 kg. Berat sebuah semangka kira-kira berapa kilo? Nah, 7,8 ini bisa kita bulatkan menjadi 8 kg. Karena 8 masuk ke kelompok 2, 7 ditambah 1 hasilnya 8. 8 kilo itu adalah berat 4 semangka. Berarti kalau kita mau mencari sebuah semangka 8 kilo, ini harus kita bagi dengan 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2 kg. Sehingga berat sebuah semangka tersebut kira-kira adalah 2 kg. Soal nomor 13, panjang tali rukoya 100,6 cm. Tali Yuna lebih panjang 25 cm dari tali rukoya. Nah, ini berarti tali Yuna itu lebih panjang daripada talinya rukoya. Kira-kira panjang tali Yuna setelah tali rukoya dibulatkan adalah, langkah pertama kita harus membulatkan ini dulu, 100,6. 6 itu masuk ke kelompok 2, sehingga 100 ditambah 1 hasilnya 106. Di sini panjang tali Yuna adalah lebih panjang 25 cm. Berarti ini bisa kita tambah 0,25. Nah, sekarang ini kita bulatkan untuk mencari panjang tali Yuna. Di sini 0,2. Nah, 0,2 itu masuk ke kelompok 1, sehingga di sini 0,6. Sehingga di sini 106-nya tetap atau ditambah 0. Sehingga panjang tali Yuna itu kira-kira 106 cm. Tetap ya, karena di sini masuk ke kelompok 1. Nomor 14, berat badan Khadijah setelah dibulatkan ke kilogram terdekat adalah 27 kg. Tuliskan 3 kemungkinan berat badan Khadijah. Nah, di sini disuruh menuliskan 3 saja ya, tapi nanti kita akan menuliskan semua kemungkinan supaya nanti kalian bisa memilih mana yang paling gampang. Kalau di sini hasilnya 27, berarti ada kemungkinan dia adalah 26,5 kg. Nah, ini yang pertama. Yang kedua 26,6 kg. Kemungkinan kedua. Kemungkinan yang ketiga 26,7 kg. Kemungkinan yang keempat 26,8 kg. Kemungkinan yang kelima 26,9 kg. Nah, ini kalau kita berangkatnya dari 26 kg. Sekarang kalau dari 27 kg berarti 27,1 kg. Ini kemungkinan selanjutnya. Selanjutnya 27,2 kg, hasilnya juga 27 kg. 27,3 kg. Ini juga 27 kg, dan yang terakhir 27,4 kg. Oke, yang paling terakhir adalah 27,0. Nah, ini jangan dilupakan juga karena 27,0 hasilnya juga 27 kg. Nah, ini adalah beberapa kemungkinan jika hasil yang diinginkan adalah 27 kg. Soal terakhir, nomor 15.
Gambarkan 3 bangun segi banyak beraturan dan segi banyak Gambarkan 3 bangun segi banyak beraturan dan 3 bangun segi banyak tak beraturan pada tabel di bawah ini. Jangan lupa yang ditanyakan adalah segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan. Ingat syarat segi banyak tadi, yang pertama adalah tertutup. Dan yang kedua, tidak memiliki garis lengkung. Tidak memiliki garis lengkung dan tertutup. Segi banyak beraturan. Nah, di sini gampang, kita tinggal gambar. Yang pertama adalah persegi. Nah, jangan lupa dikasih tanda seperti ini supaya dia kelihatan kalau beraturan, kalau sama panjang. Yang kedua adalah gambar segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini juga merupakan bangun segi banyak beraturan karena semua sisinya sama dan semua sudutnya sama. Yang selanjutnya adalah segi 6. Segi 6 sama sisi. Ini masih belum sama. Segi 6 sama sisi. Nah, oke. Kita gambar bangun segi 6 sama sisinya. Ini juga segi banyak beraturan. Kalau segi banyak tak beraturan, nah ini gampang banget. Kalian boleh gambar sesuka hati kalian. Yang penting di sana garisnya lurus dan tidak berbelok. Lurus dan tertutup. Maaf. Yang penting di sana garisnya lurus dan tertutup. Ini tidak beraturan. Ini juga tidak beraturan. Ini juga tidak beraturan. Pokoknya ingat, yang penting di sana tidak ada garis lengkung ya. Nah, tidak ada garis lengkung dan tertutup. Oke anak-anak, itu yang bisa kami bagikan hari ini. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar menghadapi PH1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.